ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يعيننا على طاعته واجتناب نواهيه وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا الله ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Baik, sekarang kita lanjutkan ke ghurrah yang ke-20. Na'am, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal hadirin. Qala al-muallif hafidhahullah wa ra'ah an Abdil al-Ghurratul 'Ishrun an Abdillah bin Salam radhiyallahu anhu annahu qala yawma qutila Uthman wallahi la turiquna mihjaman min damin illa istatum bihi min Allahi bu'da. Rawahu Sa'id bin Mansur wa isnaduhu sahih. Wa Abdullah bin Salam huwa Abdullah bin Salam bin al-Harith al-Israili halifu Bani al-Khazraj yukna Aba Yusuf tuwfiya sanata 43 bil Madinah. Musannif wafaqallahu ta'ala menyebutkan ghurrah yang ke-20, kata-kata mutiara yang ke-20 dari kata-kata mutiara 40 sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu yang merupakan mantan Yahudi yang masuk Islam. Anahu qala, bahasanya beliau berkata, yauma qutila Utsman, pada hari ketika terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahi, demi Allah, la turiquna mihjaman min damin, tidaklah kalian menumpahkan. Mihjam itu hijamah, hijamah itu bekam ya. Bekam itu biasanya darahnya diambil pakai apa? Pakai apa biasanya? Pakai tanduk. Taib. Walaupun yang ditumpahkan darah cuma sekedar mihjam tok ya, atau apa? Alat hijamah ya, alat hijamah. Illasdattum bihi minallahi bu'da, kecuali itu akan menambahkan kalian semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan seseorang itu menumpahkan darah tanpa hak walaupun cuma sedikit saja darahnya,
itu menyebabkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Sa'id Ibnu Mansur, riwayat Sa'id bin Mansur dalam kitab apa? Kitab As-Sunan, ya, kitab As-Sunan. Wa isnaduhu sahih. Wa Abdullah bin Salam huwa Abdullah bin Salam Ibnu Al-Harith Al-Israili. Abdullah bin Salam adalah Abdullah bin Salam bin Al-Harith Al-Israili. Israili berarti ini nisbat kepada Bani Israel, ya, nisbat kepada Bani Israel yang merupakan keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan Israel ini lisan Ibrani, bukan lisan Arab. Lafadz Israel itu lafadz Ibrani, bukan lafadz Arabi. Ya, lafadz Ibrani bukan lafadz Ibrani, bukan lafadz Arabi. Dan maknanya secara Arabi, maknanya Abdullah. Israel itu bahasa Ibrani dan bahasa Arabnya adalah Abdullah. Halifu Bani Khazraj, ya. Halifu Bani Khazraj, jadi punya kesepakatan wala untuk saling bantu membantu dengan siapa? Dengan Bani Khazraj yang merupakan salah satu kabilah yang ada di kota Madinah. Yukna Aba Yusuf, kunyahnya adalah Abu Yusuf. Tufiya, wafat pada tahun 43 bil Madinah, tahun 43 di kota Madinah. Berarti di khilafahnya siapa? Di era siapa wafatnya? Di era Muawiyah bin Abi Sufyan. Berarti berapa tahun setelah kejadian ucapan ini? 43. Kejadian ini pada tahun 35. Berarti selang berapa tahun? Selang 8 tahun dari kejadian tersebut, kemudian beliau wafat radhiyallahu taala anhu. Taib. Di dalam athar ini ada berapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya bahwasanya menumpahkan darah tanpa hak itu merupakan salah satu sebab orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mafhumnya, orang itu jika dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin dekat dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita selama kita hidup di dunia itu kita berusaha bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang kalau tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti semakin memposisikan dirinya pada posisi apa? Yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu semakin dekat dengan azab dan siksanya. Wal iyadu billah. Baik, faedah berikutnya bahwasanya seorang hamba itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan maksiat dan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan ketaatan. Karena perbuatan ketaatan. Saya ulangi, seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan kemaksiatan dan bisa dekat dengan Allah karena perbuatan ketaatan. Jadi athar ini punya mantuk dan punya mafhum. Mantuknya tidak boleh menumpahkan darah. Dan menumpahkan darah itu menyebabkan orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jika jauh dari Allah, maka mafhumnya semakin dekat dengan apa? Dekat dengan kemurkaan atau kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Berarti menumpahkan darah tanpa hak itu adalah perbuatan dosa atau kemaksiatan yang konsekuensinya menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhumnya ucapan ini
siapa yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala maka wajib melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan itu diketahui bahwasanya dia adalah sebuah ketaatan. Kapan diketahuinya? Jawabannya, kapan sesuatu itu dikatakan sebagai sebuah ketaatan? Jawabannya, Syah muda ya. Sholat itu ketaatan atau bukan? Bagaimana ente bisa tahu kalau sholat itu sebuah ketaatan? Bagaimana ente bisa tahu kalau perbuatan ini sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, karena ada perintahnya, paham? Karena ada perintahnya. Jadi sesuatu dikatakan sebagai sebuah ketaatan jika ada perintahnya. Berarti sesuatu orang menganggap sebagai sebuah ketaatan tapi nggak ada perintahnya, maka apa? Bukan ketaatan. Contoh yang sering saya ulang-ulang ya, tahlilan ya. Ojo ngguyu. Tahlilan ya. Ini ketaatan kepada Allah atau bukan? Orang mengiranya ini sebuah ketaatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saya nggak ada perintahnya sehingga dia bukan ketaatan. Jadi kita bisa paham sesuatu itu dikatakan sebagai sebuah ketaatan kapan? Jika ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ente jalan kaki dari Sakan ke masjid, ketaatan atau bukan? Ketaatan. Kenapa? Ya karena ada perintahnya. Ada perintahnya dalam bentuk kabar, Baik. Berarti sesuatu itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada Allah jika memang tidak ada landasannya. Dan sesuatu dikatakan sebagai tidak bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan. Yang pertama jika tidak ada landasannya, yang kedua jika apa? Melanggar batasan atau aturan atau ketetapan syariat. Ya. Saya ulangi, sesuatu dikatakan sebagai ketaatan jika ada perintahnya. Berarti sesuatu dikatakan bukan sebuah ketaatan jika tidak ada perintahnya. Yang kedua jika melanggar batasan atau aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan syariat. Misal membunuh atau menumpahkan darah, ini melanggar batasan syariat atau tidak? Iya, maka dia sebuah kemaksiatan atau pelanggaran. Paham sampai sini? Dan pelanggaran itu menyebabkan orang itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian faedah yang berikutnya, athar ini sifatnya umum, bahwasanya menumpahkan darah walaupun sedikit saja tanpa hak maka itu perbuatan yang haram. Menumpahkan darah walaupun cuma sedikit saja tanpa dasar yang benar maka dia perbuatan yang haram. Maka dia perbuatan yang haram. Misal ada orang munafik sering mengolok-ngolok syariat Islam, sering mengolok-ngolok agama Islam, kemudian digebuki rame-rame sama orang ya, kemudian digebukin rame-rame sama orang. Ini hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram? Jawab salah satu ya. Ada orang munafik ya, sering tampil di media sosial, sering ngolok-ngolok agama Islam, kemudian ketangkep orang banyak, kemudian digebukin rame-rame ya, sampai muntah darah. Contoh ya, perbuatan gebukin rame-rame ini hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Pilih satu. Hukumnya haram ya, hukumnya haram. Dan perbuatan haram mau tidak mau menyebabkan apa? Orang itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hukum terkait dengan perbuatan, bukan hasil ya.
hasil lain dengan hukum perbuatan. Kalau ada orang munafik digebukin rame-rame kemudian mati, ya, perbuatannya haram atau tidak? Haram, perbuatannya haram. Tapi hasilnya kita bahagia atau tidak? Ya sangat bahagia, ya. Sangat bahagia mendapati orang munafik digebukin rame-rame. Jelas sampai sini? Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari athar ini adalah bersumpah untuk sebuah fatwa. Bersumpah untuk sebuah fatwa. Di sini Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu berkata apa? Wallah, demi Allah, la turiquna mihjaman min dam. Tidaklah kalian menumpahkan darah walaupun cuma sing alat pakai hijamah itu namanya apa tuh? Corong penyedot apa? Iya, namanya apa itu? Enggak ada ya bahasa kita ya. Catut. Canduk. Namanya canduk ya. Bahasa Indonesianya ada. Yes, pokoknya apa itu ya? Untuk hijamah itu loh. Walaupun cuma segitu saja, illasdattum bihi minallahi bu'da. Kecuali apa? Semakin menambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abdullah bin Salam bersumpah untuk menguatkan fatwa yang disampaikan. Untuk menguatkan fatwa yang disampaikan. Jadi kalau seseorang berfatwa dan yakin dengan fatwa yang disampaikan itu sebuah kebenaran, dalam kondisi manusia menyepelekannya, maka perlu dikuatkan dengan apa? Dengan sumpah. Demi Allah, penentuan masuk bulan Ramadan dengan hisab itu bid'ah. Ini karena apa? Semakin banyak manusia yang menyepelekan masalah ru'yatul hilal. Sampai sini paham? Jadi jika perkara itu semakin disepelekan manusia, alias manusia kurang perhatian, maka perlu ditambah apa? Sumpah. Biar apa? Manusia itu tidak bermudah-mudahan di dalam melanggar aturan syariat. Ya karena hisab ini perkara yang baru dan bukanlah amalan para salaf. Dan itu terjadi pada zaman siapa? Pada zaman tabi'in. Mulai terjadi penentuan masuknya awal bulan Ramadan dengan ilmu hisab. Jadi ilmu hisab itu bukan ilmu yang modern. Sudah jadul ya, sudah jadul. Taib. Kemudian di dalam athar ini juga ada faedah, yaitu mulianya seseorang ketika dia mau kokoh berpegang teguh di atas kebenaran dalam kondisi banyak orang yang ragu-ragu dengan kebenaran. Karena pada kejadian terbunuhnya Utsman bin Affan ini banyak orang yang gak sabar, pengen apa? Pengen main sikat ya, pengen main sikat. Melihat khalifah kemudian diserang oleh orang-orang Khawarij, maka banyak yang tidak sabar. Maka di sini sahabatnya apa? Sahabatnya tidak menumpahkan darah walaupun setetes. Makanya Utsman bin Affan lebih milih sabar sampai dipenggal kepalanya oleh orang-orang Khawarij yang memberontak, yang berhasil menyelinap masuk ke dalam kota Madinah dan menguasai kota Madinah. Bersabar, memilih tidak membalas perbuatan orang-orang Khawarij. Kenapa? Fasayakfikahumullah, Allah yang bakal menjadi pembalas bagi mereka. Kita tidak perlu repot-repot menghadapi siapapun yang berbuat kedoliman. Biarkan saja, itu nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi di sini ada kemuliaan kokoh berpegang teguh di atas kebenaran dalam kondisi manusia banyak yang tidak sabar. Ya, banyak yang tidak sabar. Taib. Al-Ghurratul Hadiyatu wal Ishrun An Amr bin al-Asi radhiyallahu anhu annahu qala idza kathura al-akhillau kathura al-ghurama. Rawahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad wa isnaduhu hasanun wa fassara Musa ibn Ali ibn Ulay
أحد رجال إسناده القرماء بالحقوق. وعمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي يكنى أبا عبد الله وأبا محمد ويلقب بداهية العرب وأرطبون العرب أيضا. توفي سنة 42 وقيل بعد 50 والصحيح سنة 43 بفسطاط مصر الذي سمي بعد بالقاهرة. Kemudian ghurrah atau kata-kata mutiara yang ke-21 dari sahabat yang mulia Amr bin As radhiyallahu taala annahu qala, bahasanya beliau berkata, idza kathural akhillau kathural ghurama, jika orang itu semakin banyak, akhilla itu di atasnya ahibbah. Ahibbah itu orang yang dicintai. Akhilla ini boloplek. Ya, bahasa Indonesianya apa? Boloplek itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Sahabat karib, saya kurang kuat maknanya. Ya. Pokoknya akhilla ini akhilla itu khullah atau puncaknya mahabbah. Puncaknya rasa saling mencintai di antara dua insan. Nah, seseorang itu jika semakin banyak akhillanya atau bolopleknya, ya, kathura al-ghurama, maka semakin banyak punya utang, ya. Semakin banyak punya utang, ya atau tidak? Ya, makanya orang itu semakin banyak kenalan, semakin banyak relasi, semakin banyak tanggungannya. Biasanya kalau masuk bulan Syawal, orang-orang di kampung itu pada mulai pusing, ya. Satu hari bisa mendatangi undangan walimah berapa? Walimahan bisa 5-6 kali dalam satu hari. Yaitu semuanya fulus, ya. Semuanya fulus. Makanya kalau udah masuk bulan Syawal, bulan-bulan nikah itu orang-orang di kampung mulai pusing kepalanya, ya, karena suruhan atau buah, ya. Bahasanya buah. Nah, ini menunjukkan bahasanya orang itu semakin sedikit relasinya, semakin baik, ya, semakin baik untuk agamanya dan dunianya juga. Rawahul Bukhari fil Adab al-Mufrad, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adab al-Mufrad, wa isnaduhu hasan, dan sanadnya hasan. Jadi kitab Adab al-Mufrad ini di luar kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari juga ada pembahasan masalah adab. Kemudian karena Imam Bukhari pengen pembahasan adab yang lebih luas, maka dibuat kitab adab yang dia infarada atau terpisah dari kitab Sahih Bukhari, maka dinamakan sebagai apa? Adab al-Mufrad, adab yang khusus dalam satu kitab. Nah, bedanya adab mufrad dengan kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini disyaratkan isinya semuanya sahih. Adapun kitab adab mufrad tidak mensyaratkan hal tersebut. Makanya tidak heran kita dapati di sini sanadnya hanya hasan, tidak sampai sahih. Wa fassara Musa ibnu Ali ahadu rijali isnadihi, dan Musa bin Ali yang merupakan salah satu silsilah rijal yang ada dalam sanad athar ini menafsirkan ucapan Amr bin As. Apa katanya? Al-ghurama bil huquq. Jadi orang-orang yang punya utang, maksudnya apa? Utang banyak hak yang perlu dia tunaikan. Hak yang perlu dia tunaikan. Misal di sini punya teman akrab dari sono banyak, pas waktunya penjemputan santri, maka mau tidak mau ngampirno bahasa Indonesianya apa? Disuruh mampir ke rumahnya, ya. Kalau suruh mampir ke rumahnya berarti apa? Menyediakan hidangan, menyediakan macam-macam. Berarti ini butuh dana atau tidak? Butuh dana. Jadi intinya semakin banyak kenalan, semakin butuh dana besar. Semakin butuh dana besar. Wa Amr bin As, dan Amr bin As adalah Amr bin As bin Wa'il al-Qurashi as-Sahmi.
Yukna Aba Abdillah, kunyahnya adalah Abu Abdillah. Abdullah bin Amr bin As ini usianya dengan bapaknya cuma beda berapa tahun? 13 tahun. Cuma beda 13 tahun. Jadi usia 11 atau 12 tahun Amr bin As sudah menikah ya. Jadi antum yang di sini sudah waktunya ini, sudah waktunya. Ya, karena menikah usia dini itu ya ada sunahnya dari siapa? Dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Wa Abu Muhammad, kunyahnya juga Abu Muhammad. Wa yulaqab bidahiyatil Arab, dan laqabnya, gelarnya Dahiyatul Arab, jagoani wong Arab. Ya. Jagoan itu ya dalam okolnya juga kuat, akalnya juga kuat. Jadi kalau debat nggak pernah kalah. Artinya sak pinter wong Arab ya, bahasanya kayak gitu. Secerdas-cerdasnya orang Arab itu namanya apa? Bidahiyati al-Arab ya, dahiyatu al-Arab ya. Poe wong Arab. Wa artabun al-Arab, dan lakabnya juga artabun al-Arab. Ini lafat ajam, bukan lafat Arabi. Artabun ini bukan bahasa Arab, cuma ini diadopsi menjadi bahasa Arab. Artabun artinya al-qaid al-kabir. Al-qaid al-kabir, panglima besar. Ini istilah artabun biasa dipakai oleh orang-orang Romawi, dan gesekan yang terjadi pada waktu itu juga gesekan dengan siapa? Orang-orang Romawi pada zaman siapa? Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena pada zaman Umar bin Khattab itu ditaklukkan 3 negara besar. Yang pertama Persia, dibabat habis sampai ke akar-akarnya di Qadisiyah, kemudian di Nahrawan, kemudian di Madain. Ini ibu kotanya Persia, juga dibabat habis oleh siapa? Oleh pasukannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian selesai dari Persia, kemudian Romawi juga dibabat habis. Dilanjutkan ekspansi yang telah berhasil pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ekspansi di Romawi sudah sukses pada zaman Abu Bakar pada perang apa? Perang Yarmuk. Pimpinan siapa? Pimpinan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Kemudian dilanjutkan Umar, kemudian Heraklius terusir dari Damaskus, kemudian dibukalah setelah itu Palestina atau Baitul Maqdis. Yang membuka siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan tangannya sendiri tanpa ada pertumpahan darah. Kemudian selesai itu ditaklukkanlah Mesir, dan Mesir itu waktu itu masih di bawah kekuasaan siapa? Masih di bawah kekuasaan Muqawqus. Muqawqus ini istilahnya gubernur jenderalnya Romawi. Yang menaklukkan siapa? Yang menaklukkan adalah Amr bin As, yang menaklukkan Mesir, kemudian mendirikan kota Al-Fustat. Fustat itu sekarang masuk di Kairo. Itu Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Kenapa diberikan julukan sebagai Artabun al-Arab? Yaitu paling besarnya bangsa Arab. Tufiya sanata nayyifin wa arba'in, wafat pada tahun berapa di situ? Nayyif wa arba'in, 40 sekian tahun 40 sekian. Tidak dijelaskan berapa nomornya. Waqila ba'dal khamsin, dan dikatakan pada pendapat yang lain wafat pada tahun 50 Hijriah. Was-sahih, dan yang sahih sanata 43, wafat pada tahun 43 Hijriah bi Fustat, di kota Al-Fustat Al-Misr alladhi summiya ba'du bil Qahirah, yang kemudian dikenal dengan nama Al-Qahirah.
atau bahasa kita Kairo ya, bahasa kita Kairo, bahasa Arabnya Qahirah. Taib. Faedah yang bisa kita ambil dari athar ini diantaranya bahwasanya manusia itu makhluk sosial, ya atau tidak bisa hidup sendiri. Maka mau tidak mau dia punya interaksi dengan orang lain. Jika ada interaksi dengan pihak lain, maka akan ada rasa apa? Kedekatan. Semakin dekat maka menjadi apa? Menjadi khalil. Paham? Maka menjadi khalil. Jadi tabiatnya manusia itu interaksi atau sosial dengan orang lain, dan martabat sosial yang paling tinggi itu apa? Khullah, yaitu kedekatan yang sudah mencapai derajat khullah, yaitu syiddatul mahabbah, yaitu kecintaan yang sangat-sangat tinggi ya, yang sangat-sangat tinggi. Kemudian di dalam athar ini faedah berikutnya, bahwasanya di dalam khullah tadi, di dalam kedekatan persahabatan yang sangat dekat tadi, itu ada hak yang wajib ditunaikan di dalam persahabatan. Jadi kalau sudah bersahabat, maka wajib saling menunaikan hak di antara dua sahabat tersebut. Jadi hak ini kapan ditunaikan, maka persahabatannya semakin lengket, semakin akrab, semakin dekat. Dan kapan haknya ini tidak ditunaikan alias lemah di dalam pelaksanaannya, maka dari situ kedekatan semakin apa? Semakin menjauh. Semakin menjauh. Misal akrab sama seseorang, kemudian di tengah jalan ketemu nggak mengucapkan salam, kira-kira ada sesuatu nggak dalam hati? Berarti kalau ketemu kemudian nggak salam, kira-kira bakal akrab atau semakin jauh? Ini salah satu hak. Kemudian contoh sakit ya, geletak di rumah sakit ya, ternyata nggak ada satupun yang jenguk padahal temennya banyak. Kira-kira setelah ini masih akrab lagi atau tidak? Akan jauh dari apa? Dari keakraban yang semula. Makanya kedekatan itu membutuhkan hak yang butuh ditunaikan. Kapan hak itu tidak ditunaikan, maka akan terjadi kerenggangan hubungan sosial. Berarti kita kalau pengen dekat dengan masyarakat, maka syaratnya apa? Hak mereka kita tunaikan. Paham? Kalau ketemu salam ya, kemudian jangan pura-pura nggak lihat orang. Ini kebiasaan santri ini, cuma sayangnya pada pulang semua ya. Jadi kalau ketemu masyarakat, usahakan nyapa, salam, sehingga apa? Masyarakat semakin dekat, akrab sama kita. Ada orang susah dibantu misalnya. Pokoknya jangan pelit-pelit masalah apa? Masalah keramahan, kemudian masalah apa? Masalah kesopan santunan, salam dan yang lain sebagainya. Jangan pelit-pelit dengan masyarakat. Jika kita pengen masyarakat dekat dengan kita, sehingga dengan begitu mereka semakin dekat dengan sunnah. Itu tujuan kita belajar agama Islam. Jadi jangan ada gap antara kita dengan manusia pada umumnya. Usahakan kita bisa dekat dengan mereka sehingga mereka mau mempelajari sunnah yang mulia ini. Kemudian di dalam athar ini ada perintah untuk tidak punya banyak kenalan. Allah musta'an. Ya. Untuk tidak punya banyak kenalan. Karena punya banyak kenalan, konsekuensinya wajib memenuhi hak-hak mereka yang menjadi tanggungan kita. Jadi punya kawan yang sedikit ini bagus untuk agama seseorang. Dan semakin banyak kawan, semakin banyak teman dekat, maka semakin menyusahkan kita, semakin banyak menuntut kita. Kemudian dengan itu kita akan lemah di dalam mengerjakan agama kita. Karena waktu kita kalau kita pakai untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini waktunya kurang. Waktunya apa? Kurang. Murojaah, kemudian ngafal mutun, kemudian mempelajari kitab-kitab para ulama, ini waktunya enggak sedikit, enggak singkat. Belum nanti ibadah-ibadah yang sholat, ibadah-ibadah yang baca Quran dan yang lain sebagainya. Ini membutuhkan apa? Membutuhkan waktu.
Nah, kalau waktunya dipakai berkawan, kira-kira yang tersisa apa? Kira-kira yang tersisa apa? Waktunya banyak terpakai, terbuang gara-gara apa? Perkawanan. Padahal perkawanan yang pernah saya singgung ya, perkawanan itu tujuannya bukan untuk dijadikan sebagai teman ngobrol. Sekarang konteks suhbah solihah, kawan soleh, itu kawan yang bisa dekat sama dia, kemudian bisa jadi teman curhat, teman ngobrol. Bukan itu. Kawan itu adalah orang yang kita, jika melihatnya, kita semakin semangat mengerjakan ibadah, pengen seperti dia. Itu teman yang soleh yang perlu kita dekat sama dia. Jadi misal dia ada di situ, ente ada di belakangnya, nggak perlu ngobrol. Ya. Lihat dia, masya Allah semangat belajarnya tinggi, semangat ibadahnya tinggi. Kemudian apa? Timbul gairah untuk ikut apa? Semangat di dalam beribadah. Itu tujuan kita berkawan, bukan untuk ngobrol. Kalau ngobrol ujung-ujungnya apa? Banyak apa istilahnya? Banyak pikiran-pikiran yang asalnya tidak ada tiba-tiba muncul. Dan pikirannya ini rata-rata bukan yang positif, ya rata-rata yang negatif. Ini masalahnya. Makanya kumpul-kumpul dengan kawan-kawan, ini usahakan apa? Ditekan, semakin ditekan. Cukup kenal si fulan tanpa harus apa? Banyak interaksi dan komunikasi. Ini beda sama orang bisnis ya. Orang bisnis itu butuh banyak relasi. Makanya orang bisnis itu jarang bisa ibadah. Ya atau tidak? Orang bisnis semakin sukses bisnisnya dan dia masih pegang bisnisnya, ini waktu ibadahnya semakin berkurang. Mustahil orang bisnis yang sukses itu ibadahnya kenceng. Gimana bisa kenceng? Tiap hari ngitung duit ya, kemudian pesanan masuk, pesanan keluar, kirim sana, kirim sini, atau apalagi. Waktunya habis buat mikir apa? Dunia. Lanjut ya. Jadi intinya apa? Kita diperintahkan tidak memperbanyak kawan atau teman interaksi atau kawan yang akrab sekali. Cukup 1-2 orang saja cukup. 1-2 orang cukup yang dia, kalau kita berkawan sama dia semakin semangat ibadah kita, semakin semangat belajar kita. Itu sudah cukup. Jangan banyak ngobrol. Karena ngobrol nanti wahyunya datang dari setan. Ya karena kita nggak dapat wahyu dari langit, ya kan? Nggak ada dari kita yang dapat wahyu dari langit. Berarti wahyu cuma datang dari siapa? Dari setan kalau mengharapkan wahyu, ya, mengharapkan wahyu. Dan wahyu yang bisa kita amalkan, wahyu yang kita warisi dari para pendahulu-pendahulu kita yang ada di dalam kitab-kitab. Ini kita pelajari lewat apa? Halakoh ilmu. Jadi orang cari wangsit, ya cari wahyu dari langit, atau dia berkhayal seperti orang-orang filsafat ya. Orang filsafat kan pengen dapat wahyu ya. Dia berpikir ya, kenapa menara itu dibuat apa kok menara? Sing no dhuwur ya jenenge apa? Ya menara itu dibuat apa? Agak bunder kayak gini. Itu dipikir kayak gitu, kurang kerjaan kan? Semuanya dipikirkan. Tujuannya pengen dapat wangsit karena apa? Semakin kuat daya berpikir seseorang, dia akan semakin dekat dengan apa? Dengan nubuah, katanya orang filsafat. Ya, itu orang gila itu. Taib. Kemudian di dalam azhar ini juga ada faedah bahwasanya semakin banyak kawan dekat, orang itu semakin susah mengatakan kebenaran. Ente akrab sama si fulan, dia salah, ente mau negur kan sungkan. Ya atau tidak? Tapi alhamdulillah ana sama ente enggak akrab ya. Makanya ada salah, tegur ringan, enggak ada yang berat. Tapi ana mau negur yang akrab sama ana, ini agak berat. Makanya khullah ini usahakan disedikitkan biar kita mampu berkata yang hak dengan mudah. Karena mengatakan yang hak, menyampaikan yang hak itu butuh apa? Butuh keberanian. Dan ini kalau banyak khullah, banyak kawan dekat, banyak kawan akrab, semakin terhalangi dari menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran itu perkara yang penting. Jadi akan semakin banyak mujamalah sama mereka. Mujamalah, mudahanah, mudarat, ini perkara-perkara
yang diperbolehkan dengan syarat-syaratnya, tapi dalam menyampaikan kebenaran tidak diperbolehkan. Yang hak wajib dikatakan, yang hak yang batil wajib dikatakan sebagai sebuah kebatilan. Dan anehnya pada zaman ini, orang itu semakin bangga dengan apa? Banyaknya kawan dia. Ini salah. Ini perkara yang salah. Semakin banyak kawan yang dekat sama dia, yang interaktif sama dia, yang aktif sama dia, semakin bangga. Ini perkara yang tidak benar. Yang benar yaitu tidak memperbanyak kawan dekat untuk menjaga apa? Menjaga agama kita biar tetap kuat. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kedekatan, keakraban itu meminta pertanggungjawaban kita untuk apa? Menunaikan hak-hak kawan kita. Kapan hak tersebut tidak ditunaikan, maka yang terjadi apa? Terjadi kerenggangan. Bahkan tidak sekedar kerenggangan saja, bisa terjadi khusumah, bisa terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pernah orang tua saya lupa tidak menghadiri buohan atau mendatangi apa? Walimahan. Akhirnya apa? Yang tidak dihadiri dia marah, akhirnya apa? Menghajar. Tidak mau ngomong sampai sekarang. Ini kan di kampung kayak gitu, di kampung. Makanya jangan banyak kenalan. Taib, Iqra. Surah. Al-Ghurratu Tsaniyatu wal Ishrun An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu annahu qala innahu man lam yastahi minan nas lam yastahi min Allah. Rawahu Hannad bin Sari fi Zuhdi wal lafdhu lahu wa Abdul Razzaq wa isnaduhu sahih wa rawahu Abu Dawud fi Zuhdi bi isnadin akhar wa ruwiya marfu'an wa la yathbut. Wa Zaid bin Thabit huwa Zaid bin Thabit ibn Tahhaq al-Ansari al-Khazraji يكنى أبا سعيد وأبا خارجة ويلقب بترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 85 و40 وقيل بعد 50 والأول قول الأكثر وكانت وفاته بالمدينة. Baik, kemudian Ghurrah yang ke-22, kata-kata mutiara yang ke-22 dari 40 kata-kata mutiara dari 40 sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang sekarang kata-kata mutiara dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Annahu qala, bahasanya beliau berkata, innahu man lam yastahi minan nas lam yastahi minallah. Sesungguhnya orang yang tidak malu dengan manusia, maka dia tidak akan malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Hannad bin As-Sari. Riwayat Hannad bin Sari dalam kitab Zuhud wa lafdzulah, dan lafadznya ini adalah lafadznya dia. Wa Abdur Razzaq, dan juga perawinya adalah Abdur Razzaq As-Sun'ani dalam kitab apa? Al-Musannaf. Wa isnaduhu sahih, dan sanadnya sahih. Wa rawahu Abu Dawud fi Zuhdi, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Zuhud bi isnadin akhar, dengan silsilah rijal yang lain, tidak sama dengan silsilah rijal yang ini. Wa rufiya marfu'an wa la yathbut, dan diriwayatkan ini marfu' namun tidak sabit, tidak benar, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid bin Thabit adalah Zaid bin Thabit bin Dhahhak Al-Ansari Al-Khazraji. Yukna, kunyahnya Abu Sa'id wa Abu Kharijah, wa yulaqab, dan digelari dengan gelar turjumani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu penerjemahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya penerjemah, ada orang lain yang pakai bahasa non Arab, kemudian bahasa ini diterjemahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan khususnya pada zaman itu yang ada di kota Madinah adalah orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu bahasanya apa?
bahasa Suryaniyah yang ada di kota Madinah. Jadi tidak pakai bahasa Ibroniyah, tapi mereka pakai bahasa Suryaniyah. Bahasa Suryaniyah ini bahasanya siapa? Bahasanya Nabi Isa alaihi assalam. Nah, Zaid bin Thabit ini yang senantiasa menerjemahkan bahasanya orang-orang Yahudi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tufiya sanata khamsin aw thaman wa arba'in. Wafat pada tahun 45 atau 48 Hijriah. Wa qila ba'dal khamsin, dan dalam pendapat yang lain dikatakan setelah tahun 50. Ini pada era Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Wal awwal qaulul aktsar, dan pendapat yang pertama wafat pada tahun 45 Hijriah, ini pendapat kebanyakan para ulama. Wa kanat wafatuhu bil Madinah, dan wafatnya di kota Madinah. Taib. Di dalam athar ini ada beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya orang yang tidak malu dengan manusia, maka dia tidak akan malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala orang itu sudah tidak punya malu, maka dengan mudahnya dia akan mengerjakan perbuatan maksiat yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak peduli ini mau aib, tidak peduli. Contoh, orang merokok di depan manusia. Ini kenapa dia merokok? Ya karena dia tidak punya malu. Atau misalnya contohnya apa lagi? Gadis-gadis atau cewek-cewek yang ada di alun-alun kemudian tidak pakai kerudung misalnya. Ini kan tidak tahu malu. Maka yang tidak tahu malu di hadapan manusia, maka mereka tidak tahu malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan tidak malu itu akan membawa pelakunya kepada perbuatan maksiat, ya, kepada perbuatan maksiat, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara rasa malunya sudah pergi. Jadi kapan orang itu punya rasa malu, maka dia akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti santri datang ke kajian lelet, ya karena apa? Tidak tahu malu. Ya kalau tahu malu maka tidak akan datang lelet ke kajian, ya. Sudah datang terlambat, ya, masuk ke masjid esek-esek, baru duduk di belakang ada lubang enggak diisi. Ya ini menunjukkan apa? Tidak tahu malu. Maka malu itu perkara yang penting dan itu sangat berharga dan sesuatu yang mulia yang dimiliki oleh seorang hamba. Maka kita wajib punya rasa malu, ya. Wajib tahu malu. Dan athar ini menunjukkan apa? Orang yang tidak tahu malu itu orang yang tercela. Orang yang tidak tahu malu itu orang yang tercela. Dan athar ini juga menunjukkan kita diperintahkan untuk punya sifat malu. Ya, untuk punya sifat malu. Karena seorang hamba itu adalah bagian dari sosial, maka yang namanya hidup di tengah tatanan sosial masyarakat, maka wajib berjalan di tengah-tengah manusia dengan cara yang ma'ruf. Dan ma'ruf itu adalah urf yang berjalan di tengah-tengah manusia. Dan yang menyelisihi urf itu apa? Perkara yang tidak ma'ruf. Maka jika menyelisihi urfnya, maka seharusnya dia itu malu. Dan urf kita itu uruf yang sifatnya syar'i, yang dibangun di atas apa? Pondasi-pondasi syariat agama Islam. Maka menyelisihi pondasi-pondasi agama Islam itu menyebabkan orang itu apa? Malu. Jika dia tidak malu, maka masuk dalam kategori orang-orang yang dicela di dalam agama kita. Dan belajar ilmu syar'i ini perkara syar'i, maka wajib ditempuh dengan kaifiyah yang syar'i pula. Jika menyelisihinya, maka ini menyebabkan apa? Seharusnya orang itu malu. Jika dia tidak malu, maka apa? Termasuk orang yang tercela di dalam suluk dan perilakunya. Dan di dalam athar ini juga ada perintah untuk apa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang paling agung.
Karena tatkala orang itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan malu di dalam melanggar batasan-batasan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketentuan-ketentuan ini wajib kita pelajari. Karena kalau tidak kita pelajari, orang tidak akan tahu batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkadang melampaui batasan ini dia tidak sadar. Seperti kejadian orang itu sekarang lagi rame-ramenya ya, jual jasa tukar uang menjelang Idul Fitri. Berlaku atau tidak sekarang? Oh, banyak yang sudah nenteng uangnya di pinggir-pinggir jalan itu. Itu kan muamalah dengan cara yang riba. Tukar uang 100.000 biasanya kembali berapa? 97 ya? 97 atau sekitar itulah. Ini kan muamalah yang sifatnya apa? Sifatnya ribawi. Makanya batasan-batasan Allah itu wajib dipelajari biar apa? Tidak terjatuh pada melanggar batasan tanpa dia menyadarinya. Dan orang pengikut hawa nafsu tidak peduli untuk apa? Semangat mempelajari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nanti kalau tahu dia semakin apa? Semakin terbelenggu dalam aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Orang tidak tahu kan dia ma'dzur. Ya, itu jahil udzur bil jahil bagi orang-orang yang benar-benar jahil. Bukan untuk orang-orang yang ilmu di depan matanya dia tidak mempelajarinya. Ini enggak ada udzur. Jelas sampai sini. Jadi ilmu di depan matanya kemudian tidak mau belajar, kemudian dia salah. Maka fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela kecuali apa? Dirinya sendiri. Berarti mempelajari ilmu syar'i ini perkara yang wajib bagi orang-orang terkhusus yang lingkungannya lingkungan yang syar'i. Biar tidak terjatuh pada pelanggaran-pelanggaran syariah yang sifatnya syirik, ya. Sholat di masjid yang ada kuburannya, atau bid'ah, ya, atau perkara maksiat baik yang kabirah maupun yang shaghirah. Jadi itu tujuannya. Jangan tutup mata. Tutup mata itu nanti semakin menyengsarakan diri sendiri. Selama ilmu ada di depan kita, maka segera gapai ilmu tersebut biar kita tahu batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Setelah dia tahu mana yang boleh dan tidak boleh kemudian masih tetap ngeyel, maka apa? Ini semakin berat ukubahnya. Semakin berat ancaman untuk orang tersebut. Naam. Iqra. Zid wahid. Al-Qurratu Thalithatu wal Ishrun An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Mathalu hadha al-qulaybi mithlu rishatin bifalah tuqallibuha ar-riyahu dhahraha li batniha. Rawahu Ahmad fi az-Zuhdi wa isnaduhu sahihun wa ruya marfu'an wa la yathbut. Wa Abu Musa al-Ash'ari huwa Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Ash'ari mashhurun bi kunyatihi wa yulaqabu bi sayyid al-fawarisi tuwfiya sanata 50 wa qila ba'daha wa ikhtulifa fi mawdi'i mawtihi fa qila bi Makkah wa qila bil Kufati. Baik. Kemudian Ghurrah, kata-kata mutir yang ke-23 dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala, bahwasanya beliau berkata, mathalu hadzal qulaybi, permisalan hati yang kecil ini yang ada di dada kita, mathalu rishatin bifalatin, seperti perumpamaan risyah itu apa? Bulu ayam atau bulu burung. Lar, bahasa Jawanya lar. Antum tahu bulunya burung? Ya. Jadi hati kita itu permisalannya seperti apa? Seperti bulunya burung yang dia ada di falat atau tanah lapang yang terbuka. Nah, tuqallibuha riyah, maka bulu tadi yang ada di tanah lapang itu akan dibolak-balik oleh apa? Dibolak-balik oleh angin yang berhembus tadi. Angin yang berhembus. Dhahraha libatniha, maka yang dohir nanti kena angin maka malik ya, kemudian menjadi apa? Menjadi yang atas jadi di bawah. Nah, sekarang coba dibayangkan, berkhayal sedikit, kalau bulunya ayam tadi dilempar di tanah lapang, ini kan bukan tanah lapang ya, karena banyak penghalang anginnya. Tanah lapang itu yang tidak banyak penghalang anginnya, seperti padang pasir.
Nah, kalau risyah itu bulu tadi diletakkan di situ, maka jika ada angin maka dia akan terbolak-balik dengan cepat dan berkali-kali. Nah, itu kondisi manusia yang masih hidup, hatinya bolak-balik. Sekarang imannya kuat, nanti keluar tiba-tiba lemah. Hari ini semangat ngaji, nanti kapan waktu jadi futur. Semangat ngafal mutu, nanti kapan waktu menjadi apa? Menjadi futur. Semangat berbuat baik nanti menjadi apa? Menjadi down. Ini sudah menjadi tabiatnya manusia. Hatinya berbolak-balik. Jadi hati kita tidak aman dari fitnah, dari perubahan. Perubahan terjadi setiap detik. Ya, setiap saat. Rawahu Ahmad fi Zuhdi. Riwayat Imam Ahmad dalam kitab Zuhud wa isnaduhu sahih dan sanadnya sahih. Wa ruwiya marfu'an wa la yathbut. Abu Musa al-Asy'ari, dan Abu Musa al-Asy'ari beliau adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Asy'ari. Masyhur bi kunyatihi, terkenal dengan kunyahnya Abu Musa al-Asy'ari. Wa yulaqab bi sayyidil fawaris, dan diberikan gelar sebagai sayyid. Sayyid itu muqaddimah. Muqaddimah itu apa bahasa kita? Pengarepe bahasa Indonesia apa? Pengarep. Tokoh itu kan orang yang di depan gitu loh. Pengarep, orang yang di depan, ya, orang yang di depan itu namanya sayyid. Itu namanya sayyid. Sayyidul fawaris berarti ada banyak jagoan-jagoan berkuda. Abu Musa ini muqaddimahnya. Ya, apa bahasa kita? Orang the bestnya gitu loh. Orang apa? The bestnya, pertamanya atau terbaiknya atau pengarepnya. Orang yang terdepan, terbaik dalam masalah jagoan berkuda. Ini bukan jagoan berkuda untuk balapan ya, tapi jagoan berkuda untuk apa? Untuk perang. Faris itu apa? Orang yang menunggang kuda dalam perang, itu namanya faris. Namanya apa? Faris. Jadi orang kalau balapan kuda kemudian menang, itu bukan faris namanya. Faris itu bawa pedang kemudian masuk ke kawanan musuh, kemudian apa? Dia menebas dengan hebat. Itu namanya faris. Nah, ini Abu Musa al-Asy'ari sayyiduhum atau muqaddimatuhum. Tufiya sanata khamsin, wafat pada tahun 50 waqila ba'daha, dan dikatakan setelahnya waqtulifa fi maudhi' mautih, dan diperselisihkan di mana beliau wafat. Faqila bi Makkah, dikatakan di kota Makkah. Waqila bil Kufah, riwayat yang lain mengatakan di kota Kufah. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari athar ini bahwasanya anak Adam itu dhaif, tidak mampu menguasai jiwanya sendiri. Jadi kita punya jiwa, punya hati, ini kita tidak punya kuasa. Itu kita tidak punya kuasa. Mendengar syubhat, walaupun kita sadar itu adalah sebuah kebatilan, tetap membekas di dalam hati, ya atau tidak? Makanya kita dilarang mendengarkan syubhat sekecil apapun. Karena jika sudah masuk, ya, mau lewat mata, mau lewat telinga, mau lewat mulut, maka apa? Akan membekas di dalam hati. Dan kita punya kewajiban menjaga hati kita biar tetap stabil di atas apa? Di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan athar ini menunjukkan bahwasanya hati itu berbolak-balik. Makanya hati dikatakan hati karena apa? Taqallabu, karena dia berbolak-balik terus. Dia berbolak-balik. Tidak dalam satu kondisi. Makanya iman kita bertambah dan berkurang. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di dalam athar ini disebutkan bahwasanya hati itu berbolak-balik, tidak sekedar berbolak-balik saja, tapi syadid, bolak-baliknya nemen, ya, atau sangat apa? Bolak-baliknya sangat keras. Tidak sekedar bolak-balik begini saja, tapi apa? Sangat keras, ya. Apa istilahnya? Ya, pokoknya syadidut taqallub,
Ya, syadidu at-taqallub, seperti risah atau bulu yang ada di tanah lapang tadi. Kemudian di dalam athar ini bahwasanya angin tadi apa menyebabkan risah, menyebabkan bulu tadi apa? Berbolak-balik. Berarti hati kita kapan dia berbolak-balik? Jika datang al-waridat, jika datang hembusan angin yang masuk ke telinga atau ke mata atau ke lisan kita. Paham? Jadi hembusan syubhat masuk ke telinga atau tulisan dilihat mata, ini berpengaruh kepada apa? Kepada hati kita. Maka biar hati tetap kokoh, maka apa? Usahakan yang dilihat dan didengar semuanya adalah sunnah, tidak berisi syubhat. Kalau berisi syubhat, maka berbahaya, segera harus apa? Harus cari obat penawarnya. Kalau tidak maka akan berbahaya, hati akan senantiasa bingung yang benar ini gimana gitu loh. Jelas sampai sini? Maka kita wajib menjaga diri kita dari al-waridat, hal-hal yang bisa membolak-balikkan hati kita dari kebenaran kepada perkara yang batil. Misal, kadang semangat belajar, kadang tidak semangat belajar. Berarti kita wajib cari tahu sebabnya apa, waridatnya apa. Maka ini segera kita cut, biar kita apa? Tetap istiqomah semangat belajar. Misal, salah satu penyebab itu tidak semangat belajar atau futur karena sering pulang ke rumah misalnya. Maka obatnya apa? Jangan sering-sering pulang ke rumah. Paham sampai sini? Atau misalnya salah satu penyebabnya itu sering kumpul-kumpul, maka jangan sering kumpul-kumpul. Atau salah satu penyebabnya sering pegang HP, maka jangan sering pegang HP. Jadi penyebab-penyebab atau waridat yang merusak iman kita itu harus kita usahakan kita jauhi. Harus kita jauhi. Allah musta'an ya, kita masih banyak taksir dalam masalah ini. Taib sampai di sini, cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan hari Ahad pagi biidznillah azza wajal untuk ghurrah yang ke-24. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.